Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedamaian dalam dakwah Islam di Nusantara. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori Mekah yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Sedangkan teori Gujarat menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi di bawah pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dari orang-orang Arab bermazhab Syafi'i. Dan yang ketiga adalah menurut teori Cina menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa, berasal dari para pedagang Cina yang sudah mendapatkan ajaran Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina atau Tiongkok di berbagai tempat di Pulau Jawa. Sejak masuk pada abad ke-7 Masehi, Islam terus berkembang dengan pesat di bumi Nusantara sampai sekarang. Islam menyebar di Nusantara. Yang pertama, dari mulai Pulau Sumatera. Di pulau ini berdiri kerajaan Islam yang pertama, yaitu Kerajaan Islam Perlak atau Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai. Yang selanjutnya adalah di Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa diketahui dengan ditemukannya nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Leran atau Gresik yang wafat pada tahun 1101 Masehi. Yang selanjutnya adalah perjalanan dakwah Islam di Kalimantan. Islam masuk ke Kalimantan melalui jalur Kerajaan Malaka yang dikenal sebagai Kerajaan Islam. Jalur lainnya adalah melalui dakwah dari para mubalik yang dikirim dari tanah Jawa. Sedangkan di Pulau Sulawesi, pada tahun 1600 Masehi, suku Makassar dan suku Bugis yang bertempat tinggal di bagian selatan barat Pulau Sulawesi telah memeluk agama Islam. Berita tentang agama Islam yang dianut oleh suku Makassar telah menjadi pembicaraan di kalangan orang-orang Goa. Mereka telah mendengar betapa indahnya pemujaan orang Islam terhadap Tuhan di waktu mengerjakan sholat. Sejarah masuknya Islam di Pulau Maluku sejalan dengan keberadaan Maluku yang terkenal sebagai gudang rempah-rempah yang mengundang kedatangan pedagang Islam dari Pulau Jawa ke provinsi ini. Sambil berdagang, mereka mengenalkan Islam kepada masyarakat lokal di Maluku. Kepercayaan animisme pun sedikit demi sedikit mulai memudar di Maluku. Sedangkan sejarah masuknya Islam di tanah Papua, terutama yang berada di bawah Kerajaan Bacan, dibawa oleh para pedagang sekaligus mubalik Bacan. Melalui jalan damai perdagangan ini, Islam semakin dikenal terutama di kota pelabuhan. Pada abad ke-15 Masehi, sejumlah daerah di Papua bagian barat, yakni wilayah Waigeo, Misol, Waigama, dan Salawati, kepala sukunya memeluk Islam. Dan yang terakhir adalah perjalanan dakwah Islam Nusa Tenggara. Proses penyebaran agama Islam di Lombok merupakan hasil usaha keras dari Raden Paku atau Sunan Giri dari Gresik. Beliau memerintahkan raja-raja di Jawa Timur untuk menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan melalui berbagai jalur seperti perdagangan, perkawinan, birokrasi pemerintah, pendidikan atau pesantren, dan juga melalui kesenian. Masuknya Islam di Indonesia memberikan dampak dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia, di antaranya perkembangan Islam dalam bidang sosial, perkembangan Islam dalam bidang kerajaan, perkembangan Islam dalam bidang organisasi kemasyarakatan, perkembangan Islam dalam bidang politik, cara Islam dalam bidang ekonomi, perkembangan Islam dalam bidang keilmuan, dan yang terakhir adalah dalam bidang kesusastraan. Ibrah dakwah Nusantara yang pertama adalah membiasakan bersikap yang santun, bijaksana, dan konsisten dalam menyebarkan Islam. Yang kedua
bersatu, rukun, dan bersama-sama mempertahankan tanah air. Yang ketiga, membiasakan menghargai hasil karya para ulama untuk dijadikan sumber pengetahuan. Dan yang terakhir adalah membiasakan berpikir kritis dan gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.